Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi, pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasya Haan, akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV untuk mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita siapkan diri kita berdoa sejenak. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian siaran malam ini kepada Tuhan. Dimanapun suara kami didengarkan, ya Tuhan, teguhkanlah firman-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan bisa TV senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah untuk mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah mewaspadai antikristus. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar kita berfokus pada firman. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Waspada terhadap antikristus. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan 1 Yohanes merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kalau kita baca Alkitab kita, Rasul Yohanes punya 5 kitab. Satu adalah Injil Yohanes. Yang kedua 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Kalau kita suka membaca sejarah rasul-rasul, Rasul Yohanes merupakan satu-satunya murid Yesus yang mati di usia tua. Rasul Yohanes mati di Efesus dalam usia 101 tahun. Sebenarnya Rasul Yohanes pernah mengalami aniaya yang besar, di mana waktu Imperium Rom dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Nero, Rasul Yohanes pernah digoreng di minyak panas. Tetapi Rasul Yohanes tidak mati, lantas pemerintah Rom waktu itu membuang Rasul Yohanes ke satu pulau yang bernama Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah satu pulau yang ada di gugusan lautan Egea, perbatasan Yunani dengan Turki. Justru dalam pembuangannya, Rasul Yohanes banyak menerima wahyu daripada Tuhan, khususnya tentang akhir zaman.
Nah, kalau kita lihat kitab Wahyu dalam Alkitab kita, itu merupakan buku terakhir dalam Alkitab kita, itu diperoleh oleh Rasul Yohanes waktu dia ada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Tapi dia tidak mati di sana, dia mati sebagai pelayan Tuhan, menyelesaikan pelayanannya di Efesus. Nah, kita mau menggali malam hari ini tentang waspada terhadap antikristus. Kalau kita mengacu 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, kami percaya apa yang terjadi, setiap kita akan mudah untuk membedakan mana antikris, mana yang bukan antikris. Secara umum kami ingin tekankan buat kita ada 4 ciri tentang kaki tangan daripada antikris. Yang pertama, tidak percaya Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan. Yang kedua, tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Mereka cuma percaya bahwa Alkitab sebagian isinya firman Tuhan, padahal Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, ciri yang ketiga, mengkultuskan manusia dan ajarannya. Sedangkan kekristenan yang benar mesti berpusat pada Yesus. Nah, yang keempat, membawa kita untuk meninggalkan Yesus, menggeser kehidupan Yesus dalam gereja dan juga dalam iman percaya dari umat Tuhan. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Nah, kita mau menggali dari 1 Yohanes pasal yang kedua, khususnya ayat 18, tentang mewaspadai antikristus. Kami berdoa biar melalui kebenaran ini, kita lebih waspada, kita lebih dewasa, kita lebih sungguh-sungguh peduli bahwa sebenarnya antikristus tidak jauh lagi, tapi ada di seputar kita. Dan yang paling mudah sebenarnya mengetahuinya, dari buahnya lah kita tahu pohonnya. Kami sering membedakan, kami sering mengatakan bagaimana kita bisa mengetahui dengan mudah tentang domba atau serigala berbulu domba. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, kita akan mudah. Karena bagaimanapun domba makanannya tetap rumput. Tapi kalau serigala yang berbulu domba, dia tidak mungkin memakan rumput. Karena tidak mungkin serigala memakan rumput. Jadi dengan kata lain, dari makanannya, dari kebiasaannya, kita tahu sesungguhnya siapa orang tersebut. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 tentang waspada terhadap antikris. Yang pertama, mari kita lihat Alkitab kita. Pada ayat 18 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Yang kami mau tekankan buat kita, pada ayat 18 ini ada kalimat anak-anakku. Apa artinya kalimat ini? Ini tidak kebetulan diucapkan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada waktu itu. Artinya, kalau kita ingin menang dan kita bisa keluar daripada jerat daripada antikris, yang pertama kita harus hidup dalam keintiman. Jadi kalimat yang berkata anak-anakku itu berbicara tentang jemaat yang memiliki kekentalan dalam hal relasi. Alkitab katakan di bagian yang lain, Tuhan mau kita untuk saling mendorong, saling memperhatikan. Untuk apa? Untuk hal-hal yang baik.
Jadi kami tekankan buat kita, mari kita perhatikan kebenaran ini. Musuh sudah ada di seputar kita. Antikris tidak jauh-jauh ada di seputar kita. Nah, bagaimana kita gereja Tuhan, bagaimana kita anak Tuhan bisa menang atas jebakan, bisa menang atas tipu daya daripada antikris. Tadi kami katakan ada paling sedikit 4 hal yang perlu kita perhatikan tentang antikris. Dia tidak percaya Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan itu. Jadi kami mau mendorong kita setiap kali kita dengar firman, mari kita teliti untuk mendengarnya. Kadang-kadang kelihatannya bagus, tapi di dalamnya kita lihat kita mulai digeser daripada pengharapan kita terhadap Yesus. Kami pastikan agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami mau katakan, mari kita perhatikan ini. Dan cirinya yang berikutnya, tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Mereka cuma percaya bahwa sebagian isi Alkitab adalah firman, atau mereka sebutkan di dalamnya ada firman. Tapi kami mau katakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ini merupakan pemberian Tuhan yang luar biasa yang patut kita syukuri, dan tidak ada kompas yang paling pas kecuali firman Tuhan untuk kita menjalani kehidupan ini. Pendeta bisa salah, buku bisa salah, gereja bisa salah, tapi Alkitab tidak mungkin salah. Karena itu mari kita berpegang ya seturut dengan firman Tuhan. Segala tulisannya diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran, dan mengkultuskan manusia dan ajarannya. Yesus harus tetap pada tempat yang teratas, bukan ajaran, bukan manusia. Dan kita harus mewaspadai akan hal ini. Semua yang menggeser kedudukan Yesus, kami mau katakan hati-hati. Sadar atau tidak, kita sedang digiring dan dibawa untuk meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu kami mau katakan, kita mesti punya ketetapan hati. Nah, untuk seseorang Kristen punya ketetapan hati, seharusnya dia menjadi pelaku firman. Dengan kata lain, kalau kita dengar firman yang benar, lakukan itu, sehingga kita punya pendirian dalam kehidupan ini. Nah, kami mau tekankan buat kita, jadi bagaimana kita bisa menang atas antikris? Yang pertama tadi kami katakan, dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan anak-anakku. Ini kalimat atau kata yang luar biasa ini yang diucapkan oleh Rasul Yohanes terhadap jemaat yang ada pada waktu itu, khususnya di Efesus pada waktu itu. Dia katakan anak-anakku, itu berbicara tentang keintiman, relasi yang dekat, kental. Kami mau katakan itu yang perlu dibangun hari-hari ini dalam gereja Tuhan. Buang budaya cuek, buang budaya acuh tak acuh. Kami mau katakan buang budaya masa bodoh, tapi bangunlah kekentalan satu dengan yang lainnya. Bangun relasi yang kuat dalam jemaat sehingga antikris tidak mudah untuk masuk. Kalau kita masa bodoh, acuh tak acuh, tidak ada saling dalam jemaat, disitulah mudah. Ya, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita akan berjalan seturut dengan maunya kita. Kita akan berjalan seturut dengan masing-masing pemikiran kita. Tapi kalau kita ada kekentalan, apa yang terjadi? Dan kita mulai membangun di dalam jemaat satu hubungan di mana kita boleh saling menasihati, saling mendorong. Kami mau katakan disitulah kita akan melihat ada kemenangan dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua,
kami ingin kita lihat Alkitab kita selanjutnya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi yang kedua, menang terhadap antikris yang kami mau tekankan buat kita. Perhatikan ayat yang ke-18, bagian yang kedua yang kami mau tekankan, waktu yang terakhir. Apa artinya waktu yang terakhir? Last time, last hour. Ya. Nah, apa artinya? Apa hubungannya dengan antikris? Antikris tahu waktunya sudah sangat singkat, karena itu dia kerja lembur. Ya. Nah, kalau kita ngerti ini, kami mau tekankan buat kita, udah waktunya setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, setiap jemaat tidak lagi bermain-main dengan kekristenan kita, tidak bermain-main dengan pelayanan kita, tidak bermain-main dengan doa kita, tidak bermain-main dengan pembacaan firman kita. Karena sudah last hour, last time. Iblis tahu itu, dia lembur. Coba perhatikan, dia berani mempertontonkan ya kesombongannya dengan terus terang. Oleh karena itu, tidak ada pilihan. Apa yang terjadi, kita harus lebih fokus pada Yesus, lebih fokus pada firman, lebih fokus dalam doa, dan lebih fokus dalam pelayanan. Kita harus berani menempatkan yang terpenting pada tempat yang terpenting. Tidak ada lagi istilah main-main, tapi kita sungguh-sungguh belajar mempertanggungjawabkan iman kita. Kalau itu yang kita lakukan, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Karena secara hukumnya sebenarnya iblis sudah dikalahkan. Kapan iblis dikalahkan? Waktu Yesus taat sampai mati. Tapi yang mengalahkan iblis adalah Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara dan saya harus manunggal, mino, bahkan skino, tinggal di dalam. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kita bukan hanya kuat, tapi kita bisa menolong ya banyak saudara-saudara kita, sehingga kita bisa berlari bersama-sama sampai garis akhir di mana Tuhan datang untuk menjemput kita. Tadi kami katakan last hour, last time. Jadi waktunya sudah sangat singkat, waktu terakhir. Karena dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Kita mesti belajar melakukan sesuatu dengan serius. Fokuslah. Fokus pada Yesus, itu yang pertama. Kenali Tuhan yang kau percaya. Jangan kata orang lagi, tapi punya pengalaman pribadi terhadap Yesus. Kehidupan Yesus terbagi dalam 5 bagian. Pertama, kelahirannya. Untuk apa Yesus lahir? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagian kedua kehidupan Tuhan Yesus adalah kematiannya. Untuk apa Yesus mati? Yesus mati menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Bagian ketiga daripada kehidupan Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Kebangkitannya satu proklamasi menunjukkan dia Tuhan yang sesungguhnya, dan sekaligus menunjukkan penebusannya sempurna atas kita, dan kebangkitannya merupakan materai kekalahan daripada si iblis. Bagian keempat daripada kehidupan Tuhan Yesus, kenaikannya ke sorga. Kenaikannya ke sorga menunjukkan sorga itu ada. Kenaikannya ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kenaikannya ke sorga untuk supaya Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Karena waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, di situ dinyatakan bahwa tugas untuk amanat agung itu ada pada gereja Tuhan, itu ada pada orang percaya. Karena itu Tuhan bertanggung jawab memperlengkapi kita untuk melakukan kehendaknya.
Kalau Tuhan tidak naik ke sorga, dia tidak maha hadir, dalam arti dia ada di sini, dia tidak bisa di Medan. Karena itu dia lebih baik naik ke sorga, dan sesudah itu mengutus Roh Kudus turun ke atas dunia ini. Supaya apa? Supaya tinggal dalam kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan orang percaya, sehingga kita bisa melakukan persis apa yang Tuhan katakan. Alkitab katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa dikodrati yang Tuhan berikan bagi gerejanya untuk melaksanakan perintah amanat agung daripada Tuhan. Nah, bagian kelima dari Tuhan Yesus adalah kedatangannya yang kedua kali. Tuhan akan datang kembali. Kapan? Tidak ada satupun yang tahu. Tapi pasti. Pasti. Oleh karena itu, apa yang terjadi, setialah sampai mati. Kami mau katakan, kalau ada orang mencoba memberitahukan, meramal, jangan mau dan jangan mau percaya. Itu pasti dusta. Kami mau katakan, dia pasti datang. Tidak ada yang tahu. Tapi Alkitab memberitahukan tanda-tandanya buat kita. Kalau kita baca Alkitab kita, ya tanda-tandanya tersebut, ya sudah sebagian besar digenapi dan sedang berjalan. Dan kami mau tekankan buat kita, biarlah kita senantiasa siuman, waspada, menjadi anak darah yang bijaksana, di mana tetap ada minyak dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berkata kapan saja boleh Tuhan datang, karena kita udah percaya dan kita sudah siap untuk hal itu. Karena itu kami mau katakan, ayo tangkap kebenaran ini. Tadi kami katakan yang perlu dilakukan oleh gereja Tuhan, kita harus membangun relasi yang kental dalam berjemaat. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Waktu kita kental, ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak betul, akan mudah kita counter, akan mudah kita tolak daripada jemaat, karena kita akan membangun hidup saling menasihati satu dengan yang lainnya, dan itu akan membuat ada kemurnian iman dalam jemaat. Yang ketiga, kami ingin kita lihat, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Yang ketiga yang kami mau sampaikan, bahwa antikristus itu seorang dikatakan. Jadi antikris itu seorang, cuma dia punya banyak agen-agennya. Ya, dia punya banyak kaki tangannya. Dia seorang. Ya. Jadi jelas seorang, tapi punya banyak kaki tangannya. Kami mau tekankan buat kita, hati-hati tentang kaki tangannya. Kami mau katakan, Alkitab katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Salah satu kaki tangannya, kami mau katakan adalah ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Kami berpesan kalau kita gembala sidang atau kita pemimpin dari salah satu gereja, jangan terlalu mudah menyerahkan mimbar kita kepada semua orang. Jangan terlalu mudah menyerahkan mimbar kita kepada semua pendeta. Kami mau katakan, bila perlu, ya setiap yang naik kita sudah pastikan, kita sudah seleksi, ya kita sudah teliti. Karena Paulus berkata kepada Timotius, dikatakan awasilah ajaranmu, awasi ajaranmu. Kalau sudah kita membiarkan bebas mimbar kita, saya percaya tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu saja. Ya,
kehancuran akan terjadi. Karena itu apa yang terjadi, lebih bagus turuti apa yang Tuhan katakan. Dan Paulus dipakai Tuhan menasihati Timotius, yang juga sekaligus menasihati kita. Dikatakan, ya, awasilah ajaranmu. Ini penting kami sampaikan. Karena percaya atau tidak, waktu kita nanam padi, lalang ikut numbuh. Karena kita, padahal kita tidak pernah menanam lalang. Tidak. Yang kita tanam adalah padi. Tapi waktu kita tanam padi, jelas-jelas yang kita tanam padi. Lalang ikut numbuh. Tapi waktu kita nanam lalang misalnya, tidak ada padi yang tumbuh. Jadi kami mau katakan buat kita, jangan menganggap remeh. Ya, jangan masa bodoh. Kami ingin tekankan buat kita, iblis tidak datang dengan wajah yang menakutkan hari-hari ini. Ya, tapi dia datang dengan wajah yang santun, yang kadang-kadang kita akhirnya tertipu. Oleh karena itu apa yang terjadi? Kita mesti serius. Karena itu kami mau mengajak kita, teman-teman pelayan, mari kita belajar firman Tuhan, sehingga kita mudah membedakan. Mari kita lebih intim dengan Tuhan, supaya kita memiliki kepekaan. Kalau ini ada dalam hidup kita, kami percaya sebelum sesuatu terjadi, ada warning yang Tuhan akan berikan. Kami pastikan penyesalan selalu di belakang. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi dalam gereja Tuhan. Kita yang dipercayakan Tuhan mesti bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang Tuhan berikan. Sehingga pada akhirnya kita bisa membawa mereka masuk dalam pusat rencana Tuhan. Ini contoh saja. Saya melayani satu kali di daerah Kucing. Lantas saya mau naik pesawat ke satu daerah yang lebih dalam. Ada retreat pada waktu itu. Waktu saya naik, pesawat sudah hidup, kaptennya ada, tapi lama sekali tidak jalan. Terus saya tanya, Cap, kenapa pesawatnya tidak berangkat? Ya, dia katakan, maaf, ada satu instrumen yang tidak hidup. Lantas saya tanya dia, apakah instrumen itu mempengaruhi untuk kita terbang? Dia jawab saya, dia katakan, memang yang mati ini tidak terlalu penting, tidak mempengaruhi penerbangan kita. Terus saya katakan, kalau begitu kenapa tidak berangkat? Saya suka jawabannya. Dia jawab begini, saya takut nanti saya jadi terbiasa. Itu jawaban yang saya tidak pernah lupa sepanjang saya jadi hamba Tuhan. Dia katakan, saya takut nanti saya terbiasa. Hebat. Dia ingin semuanya clear dulu, baru berangkat. Walaupun tidak bahaya. Kenapa begitu? Tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena yang dia bawa manusia. Yang dia bawa tuh manusia. Ada tanggung jawab. Dengar para pendeta, dengar para gembala, dengar para hamba Tuhan. Hati-hati, kebiasaan kita masa depan kita. Jawabannya saya suka. Dia berkata dengan jelas kepada saya, dia katakan, saya takut nanti saya terbiasa. Maksudnya di waktu-waktu berikutnya, nanti walaupun instrumennya tidak hidup semuanya, nanti dia karena udah terbiasa, akhirnya dia melanggar semua protap yang harus dia ikuti. Kami mau katakan, jangan pernah menganggap remeh, karena tikungan yang berbahaya seringkali tidak ada celaka di sana. Tapi tikungan biasa yang kita tidak mau mengurangi kecepatan dan kita tidak mau menurunkan gas, di situ banyak orang yang pada akhirnya celaka dan mati.
Jadi kami ingatkan buat kita, ingat ini, ya. Jadi kita sadar bahwa seorang antikris, ya, dikatakan dengan jelas. Jadi antikris itu satu, tapi kaki tangannya banyak. Dan kaki tangannya salah satu adalah ajaran. Karena itu perhatikan, ya, ajaran-ajaran yang disampaikan dalam jemaat di mana kita dipercayakan Tuhan memimpin. Kami mau katakan itu tanggung jawab kita. Kalau engkau berkata, apa kalau begitu terlalu capek? Dengar baik, ya, engkau akan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Tuhan. Karena semua yang Tuhan pernah beri kepada kita, termasuk jemaat yang dipercayakan, Tuhan akan menuntut pertanggungjawabannya kepada kita. Oleh karena itu kami mau katakan, lakukan dengan sukacita. Kalau ini yang kita kerjakan, Tuhan akan dipermuliakan. Yang keempat, yang terakhir yang kami mau sampaikan, dikatakan demikian, seorang antikristus akan datang sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kalau kita memperhatikan ayat 18 yang kami baca, yang keempat, antikris bukan iblis, tapi manusia yang menjadi kaki tangannya. Dia bukan iblis. Ya, karena iblis tidak berbentuk. Iblis berupa roh. Jadi antikris itu bukan iblis, tapi manusia yang otaknya, pikirannya dikuasai iblis. Kami sengaja menyampaikan ini dengan gamblang buat kita, supaya seperti kami sampaikan pada poin yang ketiga, kita mewaspadai orang-orang yang berdiri di mimbar, ya, di gereja kita. Kita mesti belajar untuk memastikan clear. Supaya apa? Supaya jemaat yang dipercayakan Tuhan, kita bisa bangun bertumbuh ke arah Kristus. Jadi antikris bukan iblis, tapi manusia yang pikirannya udah dirasuk oleh iblis. Jadi dia manusia berwujud, bertubuh seperti kita, tapi pikirannya udah dirusak, yang dipakai untuk menyesatkan. Kami biar melalui kebenaran ini, bahwa kita menyadari akan hal ini. Saya pernah baca satu buku, ini cuma contoh saja, saya ilustrasikan, Jakarta Undercover. Saya suka membaca. Nah, waktu buku itu dibedah, saya diminta salah satu untuk ikut membedahnya. Nah, waktu membaca tentang Jakarta Undercover, bahwa yang kita lihat yang ada di permukaan di Jakarta itu sebenarnya tidak seberapa, yang tidak kelihatan jauh lebih parah. Yang saya mau tekankan buat kita, musuh tidak jauh, ada di seputar kita. Itu yang mau ditunjukkan dalam Jakarta Undercover. Bahaya itu, ancaman itu ada di seputar kita. Jadi kami mau katakan, bagi kita pelayan, jangan nganggap remeh. Mungkin tugas kita akan bertambah, ya. Kami mau katakan, kita harus mau berlelah-lelah untuk menjaga domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Doa kita pagari jemaat yang dipercayakan Tuhan. Tapi kami mau katakan, kemuliaannya juga tersendiri yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi perhatikan dengan seksama dan teliti dengan baik apa yang kita sudah lakukan. Kalau masih ada kekurangannya, tingkatkan sehingga ada pagar, ada perlindungan,
ada shalom Tuhan, sehingga kita lihat Yesus dipermuliakan dalam umatnya, dalam jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Waspada terhadap antikris. Yang pertama kami mau tekankan buat kita, ingat, kita harus lebih kental, lebih akrab, lebih peduli. Yang kedua, waktunya sudah singkat. Last hour, last time. Iblis tahu itu. Karena itu berpusat pada Yesus. Buang budaya main-main dalam melayani, dalam berjemaat. Yang ketiga, ingat, antikris itu seorang. Kaki tangannya yang banyak. Salah satu yang patut kita waspadai adalah ajaran yang tidak berpusat pada Yesus dan menggeser kedudukan Yesus, yang mengkultuskan manusia. Yang keempat, antikris bukan iblis tapi orang, manusia yang pikirannya sudah dirasuk oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Kami berdoa biar Roh Kudus menjabarkan lebih dalam, menolong, memampukan kita, sehingga setiap kita boleh berkata, bersama Yesus kami bisa, bersama Yesus kami mampu, bersama Yesus kami lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini tentang waspada terhadap antikris. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit. Waktu yang ada kita akan gunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, malam ini kami akan membantu saudara. Asalkan saudara melakukannya dengan benar dan baik, anugerah itu akan turun atas kita. Nanti kami mau berdoa, ikuti doa kami dengan sungguh. Yang kedua, nanti kami mau berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Kita berdoa. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya menerima firman kebenaran yang saya dengar di malam hari ini. Saya mau bertobat, saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Ampunilah saya ya Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa, yang akan binasa karena dosa dan pelanggaran kejahatan yang saya lakukan. Kasihanilah saya ya Tuhan, ampunilah saya. Saya ambil keputusan malam ini. Saya serahkan diri saya kepada Tuhan. Terimalah saya. Saya membuka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Penuhi saya dengan Roh Kudus, urapi saya, bimbing saya dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau ginjalmu yang sakit, letakkan satu, angkat ke atas satu. Kalau jantungmu yang sakit, letakkan satu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, lakukan ini sehingga kita boleh mendapatkan janji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh yang sakit, dan Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang sedang sakit pada saat ini. Hamba berdoa, kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kami.
Kami mendoakan penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau, enyahlah engkau. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Dan kami terima apa yang Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, apapun bebanmu, mungkin engkau di PHK, rumah tanggamu sedang dalam keadaan krisis, ayo, ada Yesus yang sanggup tolong kita. Dia mau menolong kita, dan dia Tuhan yang baik, mati saja dia mau bagi kita. Apapun bebanmu, mari letakkan kedua tanganmu di dadamu, kita mau berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus, aku katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Tuhan juga mengangkat bebanmu sehingga engkau mendapatkan kelegaan, ada jalan keluar. Kami berdoa awan gelap berlalu, terang Tuhan turun, Tuhan merubah ratapmu menjadi tarian. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan melepaskan engkau dari semua beban pergumulan yang sedang terjadi. Beban-beban palsu ini kami tolak dalam nama Yesus. Terima kemenangan, terima pemulihan, terima jalan keluar. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima kelegaan yang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangihe sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Ada banyak bencana hari-hari ini di negeri kami. Kami minta pengampunan dari Tuhan, kami minta belas kasihan daripada Tuhan. Mereka-mereka yang di tempat pengungsian, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Pemerintah pusat dan daerah, Tuhan berikan hikmat sehingga bisa menolong mereka yang perlu pertolongan. Kami mendoakan di dalam nama Yesus, oh Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang dalam pengungsian. Kami minta pulihkan Indonesia, berkati Indonesia, bebaskan dari virus corona, penyakit berbahaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan ekonominya, ada kebangkitan ekonomi untuk negeri kami. Kami berdoa buat gereja Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai, kami minta anugerah Tuhan. Oh Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan dan keluarga, lindungi hamba-hamba Tuhan dan keluarga dari penyakit virus corona, penyakit berbahaya. Kami berdoa, cukupkan keperluan pelayanan mereka. Gereja Tuhan jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Kami mendoakan gereja biar bersatu. Oh, ada suara kenabian, gereja jadi mercusuar. Kami berdoa buat rumah sakit yang ada di Indonesia jadi tempat pemulihan, rumah pemulihan. Kami mendoakan suster, dokter, Tuhan memberkati. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami berdoa buat kota kami di mana kami tinggal, Tuhan memberkatinya. Jauhkan kota kami dari bencana, tsunami, gempa bumi, dari hal-hal yang buruk, dari keributan, kerusuhan. Kami berdoa, shalom Tuhan turun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.